Oke, sebelumnya kalian sudah terbiasa menggunakan Webex atau biasa menggunakan Zoom dari kampusnya masing-masing? Atau punya LMS sendiri yang memungkinkan untuk melakukan conference? Zoom, Pak. Pakai Zoom biasanya. Ya Pak, pakai Zoom atau Google Meet biasanya. Oke, ya. Jadi saya sebelum kenal sama yang namanya Zoom, saya sudah terlebih dahulu terbiasa menggunakan Webex. Kenapa? Ya nanti akan saya bahas di bawah di slide saya kebetulan ada saya tuh siapa sih gitu kan ya. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu nama lengkap saya itu Anggoro Aji Al-Kausar. Gelar akademiknya MKOM. Tapi saya selain gelar akademik, saya juga punya gelar sertifikasi seperti CCNA, terus MTCNA, MTCRE, dan yang lain-lainnya gitu ya. Cuman biasanya kalau gelar sertifikasi, saya jarang menuliskannya. Kenapa? Karena gelar sertifikasi itu biasanya kepake cuman beberapa bulan. Jadi kalau saya ngajar, saya biasanya nggak pernah pakai gelar sertifikasi saya. Yang saya pakai adalah gelar akademiknya aja. Kenapa? Kalau gelar akademik kan sampai kita mati pun akan tetap kebawa tuh ya. Tapi kalau gelar sertifikasi ada jangka waktunya. Oke, saya pengalaman di BSI, jadi tahun 2000, masuk di BSI saya tahun 2012. Waktu itu langsung diangkat jadi kepala lab, kepala laboratorium di kampus BSI Fatmawati. Mungkin sebelum sebagai perkenalan, yang namanya kampus BSI itu ada di mana-mana gitu ya. Jadi dulu waktu awal-awal masuk BSI, mahasiswa saya suka nyeletuk, BSI itu kampusnya sama kayak minimarket. Setiap tikungan ada BSI, setiap tikungan ada BSI. Pokoknya kampus BSI itu semuanya nggak jauh dari perempatan deh. Termasuk kalau kita nanti bisa pertemuan secara offline atau kalian, salah satu dari kalian ada yang ngambil di BSI, pasti nanti kalian akan ketemu kampus BSI itu dekat sama pertigaan atau dekat sama perempatan gitu ya. Jadi suka dibercandain sama mahasiswa saya, oh kampus BSI mah gampang nyarinya, cari aja dekat pertigaan atau dekat perempatan pasti ada kampusnya BSI. Misalkan kampus BSI Salemba, ya dekat pertigaan besar Salemba Raya gitu ya, atau tempat kampus pusatnya itu di pertigaan Sentiong letaknya, bener-bener dekat pertigaan semuanya. Atau kampus Fatmawati, kampus Fatmawati itu perempatan di Pasar Pondok Labu lokasinya gitu. Dan yang lainnya dan yang lain-lainnya gitu ya. Saya kebetulan 2012 itu ditempatkan di kampus BSI Fatmawati untuk menjadi kepala lab di sana gitu ya. Jadi saya membawahi semua lab yang ada di BSI Fatmawati. Tahun 2014 naik, sudah tidak megang lab lagi, tapi megang kampus. Seperti yang tadi saya bilang, kampus BSI itu kan banyak. Tapi waktu itu kita masih pakai nama akademik gitu ya. Kan orang-orang sering lihat atau tadi saya udah bilang ada kampus BSI di Salemba, ada di Keramat, terus ada di Fatmawati, Ciputat, BSD dan yang lain-lainnya. Pokoknya total ada 52 kampus, itu masing-masing berdiri sendiri. Ya, jadi masing-masing berdiri sendiri. Kalau orang bilang, oh kuliahnya di BSI, BSI mana gitu kan, biasa pertanyaannya kayak gitu. Karena orang-orang taunya ya masing-masing kampus BSI ya berdiri sendiri, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang sudah jadi satu gitu ya. Jadi kalau tanya kamu kuliahnya di mana, di BSI, BSI mana, BSI yang Jakarta, oh ya udah orang udah pada tahu semua. Oh ya kampus BSI Jakarta. Kenapa? Karena sekarang kita sudah jadi universitas. Nah di tahun 2014 itu pada saat BSI masih terpecah-pecah, masih berdiri masing-masing kampus, saya dipercaya sama yayasan untuk menjadi kepala kampus di sekitar Jabodetabek. Total ada 5 kampus yang pernah saya pimpin gitu ya. Tahun 2018 pindah penugasan di dari kepala kampus ke BSI Startup Center. Karena waktu itu baru mau bikin yang namanya Startup Center itu kan 2018 sampai 2020. 2020 akhir udah eh,
mulai capek dengan banyak tugas yang tidak berhubungan dengan akademis gitu ya. Jadi saya minta mundur. Saya pengen fokus sama akademis saja. Pada akhirnya tahun 2021 kemarin bulan Januari di ACC sama rektorat dan saya sudah kembali ke program studi. Jadi saat ini kalau kalian nanya, saya kerjanya selain ngajar ngapain aja ya? Saya pokoknya semua yang berhubungan dengan akademis itu yang saya kerjain. Contoh, di situ saya tulis ya. Jadi saya itu adalah asesor kompetensi bidang saya di network administrator. Jadi asesor di BSI itu kebetulan kita bekerja sama dengan Badan Badan Sertifikasi Nasional Profesi BNSP gitu ya. Jadi kalian nih misalkan nanti kan kuliahnya di BSI, kalian terus dapat edaran mau ngambil boleh ngambil sertifikasi kompetensi yang ada di BSI. Nah, salah satu asesornya ya saya. Kalau kalian misalkan mau ngambil bidang network administrator, gitu kan? Atau pernah juga saya nguji anak-anak SMK. Jadi dari BNSP menugaskan saya untuk nguji anak-anak SMK gitu kan. Udah saya datang, saya asesor. Terus selain jadi asesor, saya juga ya, saya juga ngajar di Networking Academy, sama punyanya BSI juga, gitu ya. Saya aktif di Cisco itu tahun 2017. Jadi kalau di kampus kalian ada yang Networking Academy juga, ya, Cisco Networking Academy juga, kemungkinan eh, dosen kalian kenal sama saya, kemungkinan. Cuman ya nggak tahu juga karena kan Cisco itu gede banget gitu ya lembaganya. Ada 20 juta orang instruktur yang ada di seluruh dunia gitu ya, skalanya kita kebetulan internasional, jadi saling saling terhubung di Cisco Academy itu gitu. Selain di Cisco, saya juga sehari-hari ngajar juga di Akademi Mikrotik, sama yang mendirikannya BSI juga gitu ya. Jadi kalau ditanya saya berdiri di berapa kaki sih sebenarnya? Saya punya 4 kaki. Satu sebagai dosen di yayasan, ya, dosen tetap di yayasan. Kedua saya asesor di BNSP. Terus yang ketiga saya instruktur Cisco. Yang keempat saya adalah trainernya di Mikrotik Academy. Yang mana semuanya ada di bawah tanggung jawab dari Yayasan Bina Sarana Informatika. Gitu ya. Karena saya terbiasa menggunakan Cisco tadi ini, karena saya sudah aktif di Cisco, jadi di Cisco itu kami karena internasional ya, skalanya Cisco internasional, jarang mengumpulkan orang di Cisco. Tapi sekalinya ngumpul tuh rame-rame. Nah, pada saat kita lagi ngumpul secara online, kita biasanya menggunakan aplikasi buatan Cisco sendiri yang saat ini sedang kita gunakan gitu ya, yaitu Cisco Webex. Nah, Cisco Webex ini sudah sering saya gunakan dan selalu saya gunakan di tiap kegiatan Cisco, jadi sudah terbiasa menggunakan Webex. Sedangkan Zoom baru kemarin awal-awal pandemi itu di tahun 2020 ya, bulan Maret itu tahu-tahu kok kampus ngasih edaran rapat menggunakan Zoom. Zoom itu apa ya? Saya coba cari tahu. Oh, ternyata sama kayak Webex gitu ya, cuman lebih ringan. Walaupun lebih ringan Zoom, tapi ya karena saya terbiasa menggunakan Webex ya sudah. Jadi pada saat mengajar pun saya menggunakan Webex seperti itu ya. Untuk kontak yang bisa dihubungi, email saya bisa di anggoro.agr@bsi.ac.id. Kalau handphone kalian sudah ada di grup yang sama dengan saya sudah add kalian. Silahkan kalau misalkan kalian ada yang mau dikonsultasikan,
seputar masalah perkuliahan bisa langsung ke saya, gitu ya. Oke, jadi rencana pembelajaran kita nanti akan ada 14 kali pertemuan, di mana nanti 14 pertemuan itu belum termasuk UTS dan UAS ya. Kalau UTS dan UASnya dimasukkan berarti nanti total ada 16 pertemuan. Gitu ya. Insya Allah perkuliahan berlangsung dari bulan September nanti, tanggal 13, maaf. Dari tanggal 13 September sampai dengan tanggal 6 Februari gitu ya. Jadi perkuliahan akan berlangsung selama itu dan akan dibagi ke dalam 16 kali pertemuan dengan UTS dan UAS. Jadi kalau pembelajarannya total sebanyak 14 kali pertemuan. Nah, 14 kali pertemuan itu nanti akan metode pembelajarannya dilakukan dengan ceramah, diskusi, dan latihan soal. Nggak perlu saya jelaskan ya, biasanya kalian sudah paham yang namanya metode ceramah ya saya menjelaskan materi. Kalau diskusi berarti saya ngelempar sebuah kasus ke kalian, nah nanti kalian bisa men-sharing atau melakukan diskusi dengan teman-teman kalian, gitu ya, yang akan saya bagi-bagi ke dalam kelompok. Dan nanti kalau saya lagi nggak bisa masuk, misalkan nggak bisa ngajar, ya nanti kalian bisa mengerjakan latihan soal. Dan untuk presentasi nilai mata kuliahnya ada empat eh, ada 4 poin yang akan saya nilai. Yang pertama absensi. Absensi kalian dilakukan melalui aplikasi Spada Dikti ya. Nanti akan saya langsung tarik. UTS UASnya pun nanti langsung dari Spada ya, langsung dari websitenya Spada Dikti tersebut. Jadi nanti full kita melakukannya dengan online. Terus juga nanti ada tugas. Tugas pun nanti dari Spada juga. Saya uploadnya itu bobotnya 25%, UTS-nya 25%, dan UAS-nya 30%. Gitu ya. Khusus buat nilai tugas, nanti kemungkinan saya akan memberikan kalian 3 kali tugas dan, maaf, ini belum saya edit ternyata. Ada 2 kali tugas dan ada 2 kali kuis, gitu ya. Satu tugasnya itu atau satu kuisnya itu bernilai 25%. Jadi nanti total tugasnya ada 100%. Yang harus kalian perhatikan pada saat mengerjakan tugas dan kuis dari saya, poin pertama adalah harus on time. Jadi saya kalau ngasih tugas itu atau ngasih kuis itu selalu di jam kuliah, tidak pernah di luar jam kuliah. Misalkan kita kan kuliahnya hari Jumat jam setengah 2 sampai jam 3, jam berapa ya, jam setengah 4 ya, hampir setengah 4 gitu kan. Ya saya ngasih tugas dan kuisnya ya di jam-jam tersebut gitu. Misalkan saya kasih tugas untuk membuat bahan diskusi atau membuat bahan paper, ya waktu pengerjaan tugasnya di waktu-waktu tersebut aja, nggak akan di luar waktu perkuliahan. Kenapa nggak di luar waktu perkuliahan? Karena biasanya kalian kalau udah di luar jam perkuliahan itu udah banyak tugas-tugas lain yang menumpuk dari dosen-dosen yang lain gitu ya. Misalkan kalian ada mata kuliah jaringan komputer, ada atau ada mata kuliah sastra yang lainnya gitu kan. Nah, kalian tuh biasanya dapat tugas dari dosen, kerjakan ya, waktunya 1 minggu. Nah, kalau saya biasanya jarang banget ngasih tugas yang seperti itu. Kalaupun tugasnya perlu pendalaman yang lebih, saya biasanya ngasih tugasnya itu dalam waktu 24 jam doang. Jadi misalkan saya ngasih tugas jam 2 siang, ya dikumpulkan besokannya jam 2 siang juga gitu. Nggak pernah sampai berapa hari itu enggak. Kecuali emang yang benar-benar nggak bisa kalian kerjakan dalam waktu yang singkat. Contoh, misalkan saya menugaskan kalian untuk membuat video pembelajaran. Isi materinya tuh ada banyak poinnya. Nah, itu kan nggak bisa kalian melakukan dalam waktu sebentar. Kalian harus melakukan recordingnya dulu, terus kalian harus ngeditnya dulu,
habis diedit kalian rubah dulu, kalian format dalam bentuk yang lain-lain, terus harus kalian upload gitu kan. Itu agak panjang waktunya pastinya gitu ya. Tapi biasanya sih nggak pernah lebih dari 3 hari dan sudah saya infokan jauh-jauh hari biasanya kalau mau ada tugas seperti itu. Terus yang kedua peraturannya, saya paling sebel sama yang namanya nyontek. Oke, saya paling sebel sama yang namanya nyontek. Eh, Laptop kalian saya nggak tahu keadaannya seperti apa, atau gadget yang biasa kalian pakai atau gunakan itu seperti apa saya nggak tahu. Cuman saya berani jamin laptop saya ini kosong sebenarnya. Laptop saya kosong karena saya benar-benar install dia dari awal sampai akhir, dan pada saat penginstalannya saya memilih beberapa menu yang memang sudah bawaan dari OS-nya, dari operating system-nya. Salah satunya adalah anti plagiatisme. Ya, jadi pada saat kalian mengirimkan tugas ke saya, otomatis si laptop ini bakalan mendeteksi adanya plagiat atau enggak. Kalau dia plagiat, biasanya ke deteksi sama dia dan ya tidak bisa di-download, tidak bisa dibuka sama saya. Contoh gitu ya. Misalkan mahasiswa A dapat tugas suruh mengerjakan rangkuman. Kebetulan mahasiswa yang E juga dapat tugas yang sama dari saya. Gitu ya. Si A udah ngerjain, si E kebetulan nyontek punyanya si A nih. Gitu ya. Nyontek punyanya si A, tapi cerobohnya si E, dia cuma ganti namanya doang. Yang lain-lainnya isi di dalamnya itu sama sekali nggak diganti. Pada saat pada saat kalian mengirimkan tugas ke saya, ini si A sama si E bakalan kedeteksi, gitu ya. Ini isinya sama aja, dia juga, gitu. Jadi si A sama si E dua-duanya langsung keblokir, nggak bakalan bisa kebuka dari laptop saya, gitu. Jadi sengaja saya pasang fitur kayak gitu karena eh, saya paling nggak senang sama yang namanya nyontek, mencontek, gitu ya. Kerjakan aja sendiri. Apa yang sudah menjadi tugas kalian ya kalian kerjakan aja sendiri. Karena prinsip saya dari dulu diajarkan sama dosen saya tentunya ya, bukan kata-kata dari saya sendiri. Saya selalu berprinsip seperti ini. Lebih baik dapat A atau nggak usah lulus sama sekali, gitu ya. Jadi lebih baik dapat A atau ya udah nggak usah lulus sama sekali. Dapat A itu ada yang bisa dibanggain. Gimana mata kuliah ini? Kan dosennya killer katanya ya. Oh enggak, gue dapat A, dapat kan enak ya ngomong kayak gitu. Tapi kalau dapat B ya cuman dapat B nih gitu kan, kayaknya agak gimana ya. Udah, jadi udahlah, kalian pokoknya harus dapat A aja di mata kuliah saya. Gitu ya, prinsipnya seperti itu. Oke? Terus nanti masalah sistem absensi di Spada Dikti, di sini ada yang sudah terbiasa menggunakan Spada Dikti belum? Saya ngelihat sih kayaknya di database saya nggak ada dari kalian yang berasal dari ITB ya. Jadi harusnya sih kalian belum terbiasa, harusnya. Cuman mungkin dari kampus yang lain pernah menggunakan Spada Dikti. Ada di sini yang sudah terbiasa menggunakan Spada Dikti? Ada? Nggak ada ya? Belum, Pak. Ada, Pak. Ya, belum pernah. Oke. Tapi kalian sudah pernah mengakses website kalian kan ya? Akun kalian di Spada? Sudah, Pak. Sudah, oke. Itu ruang mata kuliah grafika komputer masih kosong karena sampai sekarang saya masih belum otak-atik di dalamnya. Saya masih nunggu beberapa penyempurnaan bahan kuliah ya. Jadi belum saya otak-atik sama sekali. Kalau kalian masih datang ke sana terus ngeliat di Spada mau ngeliat RPS-nya kayak gimana sih, RPS-nya pasti masih kosong karena saya belum pernah ngupload RPS sama sekali gitu ya. Masih saya sempurnakan dulu. Jadi biar nanti kita belajarnya enak. Nah, nanti sistem di Spada itu buat absensi ada 3 model. Oke. Yang pertama ada pilihan kalian hanya login aja itu sudah dihitung absen, udah hitung absen masuk. Yang kedua, kalian harus mengerjakan soal
ya, harus ngupload soal dulu baru dihitung masuk. Terus yang ketiga, kalian hanya mendownload RPS, maaf. Kalian hanya mendownload modul atau menyimak video itu sudah dikatakan masuk gitu ya. Tapi kalau saya lebih bukan lebih condong, saya kemarin dikasih kebebasan dari pihak LLDT, kira-kira mau milih yang mana gitu kan buat sistem absensi dan tiap-tiap dosen diberi kebebasan. Saya lebih cenderung milih opsi yang kedua. Jadi kalian nanti dihitung absen ketika kalian sudah mengupload tugas. Berarti tiap pertemuan ada tugas. Ya, tugas sederhana doang, bukan tugas yang benar-benar gimana gitu ya. Enggak, tugasnya tugas yang sederhana doang. Jadi misalkan saya sudah menjelaskan materi dari A sampai Z, nah nanti saya kasih tugas, tugasnya adalah ini gitu kan. Kalian kerjakan, terus kalian upload, ya sudah, berarti absensi kalian itu nanti akan terbaca oleh sistem, gitu ya. Nggak susah kok, paling saya ngasih soal PG 5 atau esai tapi cuma satu doang. Misalkan kalian suruh bercerita atau gimana, kayak gitu aja. Oke, seperti itu ya. Mungkin itu perkenalan dari saya dulu. Sekarang saya stop screen-nya dulu. Oke, sekarang saya minta kalian open cam semuanya, biar teman-temannya pada ngelihat muka kalian. Dan saya minta tolong dari kalian satu persatu perkenalkan diri, namanya siapa, dari kampus mana, dan di kampus asalnya itu kalian ngambil mata kuliah apa sih gitu ya, biar teman-temannya pada saling kenal. Oke, Alfa Wahyu, Reza Fahlevi, Muhammad Al-Ghazali, belum dibuka kameranya. Oke, tinggal Muhammad Al-Ghazali sama Reza Fahlevi. Oke, dari siapa dulu nih yang mau kenalan? Dari siapa? Kayaknya mahasiswa saya yang cewek ada berapa deh? Kok yang online cuma satu doang ya? Oke, karena yang cewek cuma satu, ini atas nama Rehana Fatimah. Boleh dimulai dari kamu dulu, Nduk. Sudah jelas suara saya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Fatimah Azhara dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Oh, dari seni. Oh, kamu yang dari seni rupa itu ya? Iya, Pak. Oh, oke 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 oke. Tuh, temenmu namanya Rehana dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni Rupa. Ya, saya kemarin nonton Terima Data, kaget loh. Kok ada satu dari seni rupa? Gitu. Oh, ternyata ini orangnya. Gak apa-apa. Rehana punya basic komputer atau enggak? Atau sama sekali nggak ngerti? Ya. Suaranya hilang, Rehana. Ye, Heeh, eh, ya. Punya basic komputer atau enggak? ya, Pak. Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti akan saya bantu untuk pembinaannya biar ilmunya sama rata, gitu ya. Ingat prinsip saya tadi, kalau kuliah sama saya itu prinsipnya pokoknya harus dapat A atau nggak usah lulus sama sekali, gitu ya. Oke, Riana, saya setiap tahun pasti dapat mahasiswa yang lintas prodi, gitu. Contoh waktu 2 semester yang lalu kalau nggak salah, saya ngajar mata kuliahnya robotik. Terus dapat mahasiswa lintas jurusan, dia itu aslinya dari Tata Boga.
biasa megang panci, terus tahu-tahu suruh megang solder. Stres di awal-awal, tapi di akhir dia satu-satunya yang dapat A. Teman-temannya yang lain nggak ada yang dapat A, nggak ada yang lulus gitu. Jadi Rihanna semangat aja ya, belajarnya nanti akan saya bina. Kalau misalkan nggak ngerti ya tanya aja, boleh tanya saya, boleh tanya sama teman-temannya. Oke Rihanna, Ya, Pak. Terima kasih. sama-sama. Oke, terus yang kedua siapa yang mau kenalan? Saya boleh, Pak. Boleh. Rio. Rio kamu datang, katanya nggak bisa hadir. Di laptop satu, Pak. Oh, di laptop satu lagi. Oke, silakan Rio perkenalan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Prasetyo. Asalnya dari Universitas Kuningan, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Oke, informatika. Di sana udah ada konsentrasi belum? Udah Apa, pemilihan, Pak? udah pemilihan konsentrasi atau belum di sana? Belum, Pak. Oh, belum ada ya? Oke. Iya, Biasanya Pak. semester berapa biasanya? Belum, Pak. Belum ada ya? Oke. Biasa kalau di Ya. BSI itu di semester 5 dia ada pemilihan konsentrasi gitu. Jadi di BSI biasanya ada dua. Yang pertama networking, yang kedua robotik. Cuman udah 2 tahun ini semenjak pandemi, robotik nggak dibuka karena banyak yang nggak bisa ngambil. Karena kan yang namanya robotik perlu peralatan sendiri ya. Kayak IC-nya mereka harus beli sendiri, itu kan nggak ditanggung sama kampus. Mungkin kalau yang di universitas negeri, semuanya sudah ditanggung sama kampus, tapi kalau di swasta, biasanya peralatan-peralatan seperti itu tidak di-support, jadi harus beli masing-masing. Kalau peralatan buat perakitan kayak solder, atraktor, lem tembak, dan yang lain-lainnya itu disediakan sama kampus. Cuman peralatan yang bisa dibawa pulang itu nggak disediakan. Gitu. Dan kayak IC sensor itu kan harganya lumayan ya. Jadi semenjak pandemi ini banyak yang pada nggak minat di bidang robotik, pada ngambilnya networking semua. Termasuk deskripsi pun sekarang menurun yang robotik. Biasanya saya nguji skripsi itu dalam sehari bisa 4 mahasiswa. Saat ini saya nguji sehari paling cuma satu doang tuh mahasiswa robotik, sisanya jaringan sih. Gitu. Oke, terima kasih Rio. Iya, Pak. Sama-sama. Berikutnya siapa lagi mau perkenalkan? Saya Pak Boleh, siapa ini? Arham. Oke, Arham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham Muhammad Ramdan dari Universitas Kuningan, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Satu, Sekarang ada di semester 5. satu kampus sama Rio. Ya, satu kampus, Pak. Oh, satu kelas apa beda? Satu kelas. Satu kelas juga. Oke, oke, oke. Oke, yang berikutnya siapa? Ada lagi? Yang mau perkenalan? Siapa? Fathar Ghazali. Al-Ghazali. Oke, silakan Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathar Ghazali. Saya dari Universitas Halu Oleo Kendari. Saya berasal dari Teknik Informatika. Saya sekarang berada semester 5. Oke. Ini yang paling jauh dari Halu Oleo deh, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya di data saya. Kamu ada berapa orang di kelas saya? Kayaknya ada, nggak cuma kamu sendiri deh. Saya, Pak. Kamu doang. Perasaan ada yang lain deh. Apa di kelas satunya lagi ya? Karena saya ngajarnya ada 3 kelas. Jadi agak suka ketuker antara satu dengan yang lain. Gitu. Oke. Ini dari tadi Reza Fahlevi. Kamu sinyalnya lagi lemah banget ya statusnya di laptop saya. Boleh. Tuh kan langsung lagi. Boleh perkenalan Reza? Reza Fahlevi? Bisa?
Halo Reza, berat sepertinya Reza buat suaranya. Oke, yang berikutnya siapa? Agus Maulana. Oke, Agus Maulana coba silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Maulana dari Universitas PGRI Tanjuran Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Informatika. Sekarang saya semester 5. Terima kasih, Bapak. Oke, so Agus Maulana dari Malang, PGRI Malang. Di sana kamu nggak ngambil keguruan? Tidak, Bapak. Nggak. Kenapa nggak ngambil keguruan emang? Kan enak jadi guru. Pengen desain. Masih ada mata kuliahnya, Bapak. Oh gitu. Oke lah. Sip, 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 sip. Oke, terus yang berikutnya. Alfa Wahyu Budianto. Mas, masuk. Ya, Eh, Perkenalkan, nama saya Alfa Wahyu Putranto. Saya dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, prodinya dari Teknik Informatika, sama seperti Mas Agus Maulana. oke. Satu kelas juga sama Agus. Iya, Pak. Oke. Oh, pada janjian ya. Oke, oke. Biar semangat belajarnya ya. Nih tinggal Reza Fahlevi nih. Sudah dapat sinyalnya belum Reza? Kalau emang nggak kuat, videonya dimatiin aja nggak apa-apa. Dari tadi udah kelihatan kok keluar masuk keluar masuk. Halo Reza? Reza? Nggak dapat sinyal kayaknya Reza ya. Sebentar. Mm. Dulu ya, sebentar. Saya coba akses akun saya dulu. Reza udah login belum? Udah login. Udah bisa perkenalan belum Reza? Masih belum kayaknya Reza. Oke, saya kasih tahu aja Reza Fahlevi itu dari Asahan, prodinya Teknik Informatika. Ya, jadi kalian nanti bisa saling sharing dengan teman-temannya. Ini ada beberapa mahasiswa yang tidak hadir hari ini karena ada beberapa alasan ya yang seperti tadi saya sudah sebutkan. Jadi hari ini berhubungan dengan berbarengan paralel sama perkenalan dari kampus yang tempat kalian belajar offline-nya gitu ya. Kebetulan kalian sendiri
tidak ada jadwalnya di hari ini, jadi bisa. Ya. Ada teman kalian yang belum login itu ada Wulan, Agustina, terus ada tadi ada Maharani Citra, sempat aktif juga tadi, terus hilang, terus ada Ronaldus ini dari PGRI sama mungkin satu kelas juga sama Agus sama Alfa juga ya, dari Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Kanjuruhan Malang gitu ya. Terus ada juga Rian Zuni yang tadi pada saat saya infokan untuk untuk join di Cisco Webex, dia bilang katanya nggak bisa hadir. Nah itu dari Universitas Teknokrat Indonesia. Itu di mana ya? Saya kurang tahu juga. Jurusannya informatika. Gitu. Oke, di sesi perkenalan ini ada yang mau tanya dulu mungkin tentang saya atau tentang teman-temannya sebelum saya lanjut ke deskripsi mata kuliah dan RPS yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ada Pak, Ya, itu nanti sistem perkuliahannya bagaimana Pak? Kita fokus ke ini atau kita melalui WA? Itu Pak. kalau fokus perkuliahan nanti ada 2 model yang akan saya pakai, gitu ya. Sinkronusnya kita menggunakan Zoom itu, menggunakan Webex seperti ini. Untuk asinkronusnya full menggunakan Spada Dikti. Jadi kalian absen di sana, ngupload tugas di sana, bahkan UTS UAS-nya pun dari sana, gitu ya. Oke, nah buat yang sinkronusnya kita lewat Webex gitu. Nah, di awal kemarin ada yang nanya kok pertemuannya bukan nggak sesuai sama Rio ya yang kemarin nanya kalau nggak salah. Eh, Perkuliahan perdananya kenapa nggak sesuai jadwal ya? Kalau perkuliahan perdana seperti yang tadi saya infokan di BSI itu bertemu dengan mahasiswa yang datang ke kampus Merdeka itu jadwalnya kebetulan di hari Jumat gitu. Jadi makanya saya mengajukan perkuliahan perdananya itu hari ini. Kenapa? Karena di hari Jumat saya nggak bisa. Saya harus menyambut teman-teman kalian yang nanti akan datang ke kampus BSI. Gitu ceritanya. Jadi untuk pertemuan hari ini, pertemuan perdana ini ya cuma hari ini doang gitu ya. Buat besok-besok setelah tanggal 13 September, mulai dari tanggal 13 September, kita nanti ketemunya tiap hari Jumat gitu. Apakah menggunakan grup WA juga? Iya, grup WA dipakai nanti untuk diskusi. Jadi misalkan saya lagi nggak bisa ngajar atau ada bahan perkuliahan yang harus kalian cari, gitu ya. Nanti akan saya infokan melalui grup WA, gitu. Oke? Jelas ya, Alfa? Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bapak. Oke, silakan. Untuk semisal kebentrok kayak yang itu, Pak, kayak yang di teman kita yang di WA itu bagaimana ya, Bapak? Oke, kalau misalkan bentrok, kalian kabarin aja ke saya. Nggak apa-apa. Misalkan kalian nggak bisa ikut kuliah yang sinkronus, yang kuliah lagi lewat Zoom lewat Zoom itu, lewat Webex seperti ini, ya udah kalian infokan aja ke saya. Yang penting kalian tetap absen di aplikasi Spada Dikti, gitu ya. Oke, oke jelas. Yang lainnya? Jelas, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Al-Ghazali mati lab. Ya, nggak apa-apa. Kameranya di off sekarang, nggak apa-apa. Kameranya kalau mau di off. Boleh. Apakah pertemuan perkuliahan hanya diadakan menggunakan aplikasi Webex? Enggak. Webex itu seperti yang tadi saya bilang, hanya perkuliahan yang sinkronus aja. Yang perkuliahan tatap muka. Kalau lagi nggak tatap muka ya kita nggak menggunakan Webex. Kita menggunakan aplikasi di Spada.
Tapi nanti kalau pertanyaannya apakah tiap minggu menggunakan Webex, ya kita lihat situasi dan kondisinya ya. Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Gitu. Karena kan ya namanya mungkin kalian sering lah ngalamin udah janjian sama dosen, tahu-tahu 1 jam sebelumnya dikabarin sama dosennya, maaf saya nggak bisa ketemu karena ada kegiatan mendadak. Ya sama, saya pun kadang-kadang seperti itu juga gitu ya. Jadi nanti akan saya kabarin, selalu saya kabarin perkembangannya di grup. Apakah saya akan menggunakan perkuliahan sinkronus atau asinkronus. Kalau asinkronus ya berarti kalian full nanti menggunakan Spada. Kalau saya bilang sinkronus ya kita akan menggunakan Webex gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Maaf Pak, tadi agak susah sinyal Oke, saya Pak Reza. ya. Ya, silakan perkenalkan Reza. Heeh. Kamu belum perkenalan. Iya Pak, maaf sebelumnya. Ya, perkenalkan nama saya Reza Palepi dari kampus Universitas Asahan, jurusan Teknik Informatika. Dan untuk saat ini saya berada di semester 7 Pak. Semester 7. Oh, berarti tinggal Mm-mm. 1 tahun lagi ya. Tahun depan siap-siap Ya, wisuda ya. Asahanmu itu ada insya di Allah Pak. mana sih? Apa Pak? Persisnya Asahan itu ada di Lo- provinsi mana? lokasinya ini Pak, Provinsi Sumatera Utara, dekat Sumatera ini Utara. Oh, wisata Danau Toba, oh, ya di sekitaran situ. dekat USU ya? Iya Pak. Apa jauh dari USU? Iya Pak, jauh sekitar 4 jam dari USU. Oh, iya. Ya, 4 jam di sana ya, bukan 4 jamnya Jakarta ya. Empatnya iya Pak. Jakarta soalnya jarak dekat. Itu jarak 20 kilometer itu bisa Eh, 4 jam itu Nah, kalau di Jakarta. ya, gitu Oke. Pak. Oke, sip. Saya mau nanya Pak, Iya, silahkan. eh, saya pun sudah melalui mata kuliah ini Pak di semester 4 saya waktu itu. Hmm, Persis nama mata kuliahnya grafika komputer Pak. Nah heeh, kan saya melanjuti lagi nih sama mata kuliahnya Bapak gitu. hmm. Jikalau nanti ada mata kuliah yang nilainya duplikat, seperti saya yang sudah mengambil sebelumnya itu, gimana Pak menurut Bapak kira-kira? Oke, Atau memang saya lanjuti jadi lagi, soalnya kemarin kan itu mata kuliah ini sudah saya lalui suatu semester. Oke, jadi kemarin itu ada pertemuan antara kita nih para pengajar, terus wakil rektor satu bidang akademik, gitu ya, dengan dirjen dari LL Dikti yang ngurusin kalian nih, gitu kan. Pertanyaannya sama persis. Kalau misalkan ada yang sudah melalui mata kuliah ini, terus pada saat lagi di kampus Merdeka ngambil mata kuliah yang sama, gimana? Nah, itu dikembalikan lagi ke kampus kalian, ke rektorat kalian, gitu ya. Kalau saya ngambil contoh yang ada di BSI. Kalau yang ada di BSI, jadi misalkan mereka ngambil mata kuliah jaringan komputer di kampus lain, gitu kan. Sedangkan mereka sudah dapat mata kuliah jaringan komputer juga di kampus BSI. Itu gimana? Nah, jadi dari prodi kemarin sudah memutuskan ya udah nilai yang tadi itu dikonversi. Jadi misalkan tadinya dia mata kuliah jaringan komputer dapatnya C, tapi begitu di kampus Merdeka dia dapat nilainya A, ya nilainya akan berubah jadi A gitu. Kamu ada pembinanya di sana Reza? Pembina apa Pak? Kampus Merdekanya? Apanya? Gimana Pak? Pembina untuk kampus Merdekanya ada Oh, pembinanya enggak? Kan kalau di kampus ada Pak, BSI ada kan ya? koordinator namanya. Nah, Koordinator. Iya nanti ada Pak. tanyain sama koordinatornya. Kemarin hasil diskusinya seperti apa? Kalau di kampus BSI soalnya dikonversi, jadi nilainya nanti akan berubah sesuai dengan yang ada di mata kuliah kampus Merdeka. Kalau nilainya lebih bagus, kalau nilainya lebih jelek ya nggak dikonversi pakai nilai yang aslinya. Gitu. Oke? Ya, kan soal, iya Pak. Ya. Nanti saya tanya kan, tapi ada jawaban dari Bapak tadi mengenai jikalau bisa dikonversi nilainya, dulunya itu kayak dapat C gitu kan Pak, atau memang B nanti
diteruskan dengan mata kuliah Bapak ini dapat nilai yang lebih bagus lagi gitu. Iya, betul. Sebelumnya saya mendapatkan nilai grafika komputer ini Pak, nilai A Pak. Jadi Oh, gimana tuh? kalau udah A berarti kamu nanti akan dapat nilai yang lainnya aja, gitu. Jadi kalau udah A ya nggak bakalan berubah lagi, udah mentok kan kalau yang Iya, A, gitu. Paling nanti ilmunya aja yang akan berbeda sedikit, iya. nggak banyak-banyak. Ya menurut saya sih gitu juga kan, untuk mencari pengalaman juga di grafika komputer ini kan entahnya berbeda dari grafika komputer yang saya lalui sebelumnya gitu Pak. Iya, Untuk mendalami saja sebetulnya. iya, Ya, betul. Ya, seperti itu ya Pak. dari saya. Gitu Pak. Oke, ada lagi yang Iya lain Pak. sebelum saya lanjutkan? Oke, sambil saya share lagi. Oke, sudah tampil lagi ya slide saya. Oke, jadi buat perkenalan eh mata kuliah grafika komputer itu mata kuliah apa sih gitu kan ya. Jadi grafika komputer itu nanti kita akan belajar tentang apa namanya? Gambar, grafik yang ada di komputer. Ada 1084 dan yang lain-lainnya gitu ya. Nanti akan belajar kalian mulai dari teknologi displaynya, terus kamera sintetis, pewarnaan, koordinat garis, algoritma lingkaran, dan yang lain-lainnya, gitu ya. Itu akan kalian pelajari semuanya di sini di mata kuliah grafika komputer ini. Mata kuliah ini sebenarnya diperuntukkan untuk kalian kalau di BSI ya itu untuk mahasiswa yang mengambil program studinya ilmu komputer gitu. Jadi waktu D3-nya dia ngambil teknologi komputer, nah S1-nya dia melanjutkan ke ilmu komputer. Nah, nanti itu akan beririsan dengan mata kuliah antarmuka namanya kalau di BSI. Saya nggak tahu kalau di tempat kalian nama mata kuliahnya apa. Jadi antarmuka komputer itu akan belajar tentang bus gitu ya, terus tentang memori, tentang I/O dan yang lain-lainnya itu dipelajari di D3 dan di S1-nya dilanjutkan ke grafika komputer gitu. Tentang masih ingat tentang sistem bilangan, ada grayscale, terus ada bilangan biner, bit, itu nanti akan kalian pelajari lagi di mata kuliah ini gitu ya. Bahan ajarnya nanti materi pokok yang harus kalian miliki sebelum belajar mata kuliah grafika komputer ini, yang pertama kalian harus tahu tentang konsep struktur data, terus konsepnya tipe data, array, sistem bilangan, single link, terus tag, queue, tree, graph, and matrix, pengajian grafis gitu ya. Terus perancangan aplikasi sederhana itu yang materi dasar yang akan kalian harus punya. Cuman karena kita lagi di kampus Merdeka, lagi-lagi di kampus Merdeka, ya bahan ajar ini nggak mungkin 100% menjadi persyaratan. Contoh kayak tadi ada teman kalian, Rehana, itu dia belajarnya sastra, sastra, maaf, apa namanya, bukan bidang komputer yang dipelajarinya tentang seni rupa, nggak mungkin dong harus harus mempunyai basic-basic ini. Nah, nanti akan saya ajarkan satu persatu gitu ya. Nah, jadi nggak dijadikan persyaratan, oke? Nggak akan dijadikan persyaratan, cuman nanti akan saya singgung sedikit-sedikit biar kalian sekalian sama-sama belajar, gitu ya. Oke, di pertemuan pertama kalian akan belajar tentang perkenalan grafika komputer. Di situ nanti akan saya jelaskan tentang definisi grafika komputer itu seperti apa sih, terus sejarahnya seperti apa, terus bidang grafikanya tuh apa-apa aja yang mencakup dari grafika komputer ini, dan temanya seperti apa. Terus nanti di pertemuan kedua
kita akan belajar tentang teknologi display, gitu ya. Ada vektor, ada raster. Apa bedanya vektor, apa bedanya raster? Nah, nanti akan kita pelajari di pertemuan yang kedua. Di pertemuan ketiga, kalian belajar tentang kamera sintetis, gitu ya. Jadi gimana sih cara kerja kamera kalau kalian atau orang tua kalian, gitu ya, dulu tuh pernah punya kamera yang masih pakai film film monokrom gitu ya. Atau kalian yang senang fotografi mungkin dulu masih pakai analog kameranya, karena sekarang kan udah digital gitu ya, kamera analog. Nah, nanti kita akan belajar kayak gitu. Jadi mulai mata elang tuh gimana sih cara penggunaannya gitu ya. Bentuknya tuh seperti apa, kenapa bisa dia menangkap gambar, terus sistem Polaroid itu seperti apa gitu. Nanti akan kita pelajari di pertemuan ketiga gitu ya. Terus di pertemuan keempat kalian belajar tentang warna, spektrum warna. Ini pelajaran waktu zaman kalian SMP ya. SD atau SMP ya? SMP sih. Seingat saya SMP. Karena waktu zaman saya adanya di SMA, kan setiap 10 tahun dia bakalan mundur. Nah, di zaman kalian harusnya spektrum warna ini adanya waktu kalian SMP awal-awal. Jadi transisi antara kelas 6 atau kelas 1 SMP, kalian pasti belajar tentang spektrum warna. Kenapa kalian bisa ngelihat warna merah? Sebenarnya kalian lihat warna merah atau bukan sih? Kenapa warna yang kalian lihat itu warnanya merah? Kenapa bisa jadi kayak gitu? Nah, itu akan kita bahas lagi nanti. Terus cahaya dan representasi warna. Warna-warna itu ternyata bisa menggambarkan suasana gitu kan ya. Jadi buat lingkungan belajar tuh baiknya warna apa sih? Nah, nanti akan belajar di pertemuan keempat. Pertemuan kelima, kalian belajar tentang sistem koordinat, ya. Ada world koordinat, ada screen koordinat, ada transformasi koordinat, ya. Kalian kan mungkin dulu pernah mendapatkan mata kuliah troubleshooting. Kalau lagi ada bermasalah di monitor, pasti si tukang servisnya nanya, masalahnya tuh ada di koordinat berapa, berapa x berapa gitu ya, berapa x berapa y gitu kan. Itu pasti bakalan ditanya seperti itu. Nah, nanti itu akan kita pelajari di pertemuan ke-5. Pertemuan ke-6 kita belajar tentang garis, ada algoritma, ada kuadran, ada line equation, terus ada gradient gitu ya. Pertemuan ke-7 review, pertemuan ke-8 UTS. Nanti di pertemuan ke-9 kita balik lagi belajar tentang algoritma lingkaran menggunakan teorinya Brainstorm, gitu ya, menggunakan teorinya Brainstorm. Terus di pertemuan 10 belajar tentang gambar 2 dimensi, gitu ya, transformasinya itu seperti apa, scalingnya, rotasinya, matriksnya seperti apa. Terus nanti belajar sama Kipli. Di pertemuan 11 kalian belajar sama Kipli. Kipli itu apa sih, gitu ya? Ada visible, ada invisible. Terus bentuk dasar algoritmanya tuh seperti apa sih Kipli. Nanti kalau udah belajar sama Kipli, ketemu lagi sama si Cohen. Cohen bentuknya seperti apa? Mungkin ada yang pernah juga, kalau di BSI ada mata kuliah namanya pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu dipelajari di sana, dan di mata kuliah grafika komputer akan diulangi lagi, lebih detail lagi gitu ya, karena materi PTIK itu ada di semester 1, sedangkan grafika komputer itu adanya di semester 5 gitu ya. Terus pertemuan ke-12 kalian belajar tentang proyeksi, ada proyeksi paralel, ada ortografik, ada multiview, ada anoxmetric, terus ada obliges. Obliges itu seperti apa? Nanti akan dipelajari juga. Itu ya. Pertemuan ke-13 setelah di pertemuan 10 kalian belajar tentang 2 dimensi, pertemuan 13 kalian belajar tentang sistem 3 dimensi. Perbedaannya seperti apa dengan 2 dimensi, sifat 3D itu seperti apa gitu ya. Terus pertemuan 14 kalian belajar tentang OpenGL, ada GLUT gitu ya, sejarahnya itu seperti apa, overview-nya seperti apa. Nah, tadi nyambung pertanyaan dari Al-Ghazali, apakah tiap pertemuan kita menggunakan Webex? Enggak.
Jadi kalau saya ya berpatokan sama RPS, saya hanya akan melakukan konferensi itu di pertemuan pertama, ya, pertemuan pertama, terus di pertemuan ke-7, pertemuan ke-9, sama pertemuan ke-15. Jadi cuma 4 kali konferensinya. Ya, live conference-nya cuma 4 kali. Cuman ingat ini tidak baku, aturannya tidak baku, bisa berubah tergantung nanti situasi dan kondisi pada saat pertemuan itu berlangsung lagi seperti apa. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, jadi saya ingatkan lagi. Pak, Sebentar ya. Ntar dulu sebentar, ada anak saya. Tahu-tahu masuk. Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan, mungkin buat pertemuan perdana ini segitu dulu. Nanti akan saya sambung lagi di grup WA buat perkembangan nanti ke depan seperti apa. Dan ingat mata kuliah pada dikti sampai hari ini belum saya otak-atik. RPS dan modul pun belum saya upload ke sana. Nah, nanti kalau udah saya upload dan kita sudah mulai perkuliahannya, akan langsung saya kabari ke kalian. Oke? Seperti itu ya untuk pertemuan hari ini. Baik, kita doakan buat teman-teman kalian yang mungkin lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Yang lagi dalam kesempitan, mudah-mudahan segera dilapangkan. Dan yang lagi kesusahan, segera diberi kemudahan. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti di pertemuan pertama di kuliah grafika komputer tanggal 13 September. 13 September mulainya, berarti nanti kita ketemu sekitar tanggal 16 September. Nanti waktunya akan saya kabari ke kalian apakah kita akan menggunakan conference atau kita menggunakan metode yang lainnya. Gitu ya. Oke, tetap jaga kesehatan. Kita masih di dalam situasi pandemi. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalani perkuliahan online ini, dan jangan bosan-bosan ya. Karena memang situasinya lagi seperti ini, ya mau nggak mau sementara kita jalani dulu seperti ini. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Belum ambil dokumentasi pada saat perkenalan tadi, boleh diaktifkan lagi kameranya? Maaf ya, lupa saya belum ngambil. Aktifin dulu kameranya sebentar, saya buat bahan dokumentasi saya. Oke, siap ya? Lihat kamera, 1, 2. Satu lagi, pakai gaya. Pakai gaya. Terserah gayanya bebas. Nah, oke. 1, 2. Oke, sip. Sehat-sehat selalu ya. Sampai Ya ketemu. Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Saya langsung end all ya. Ya. Oke, assalamualaikum. Salam.